Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek usaha mandiri yang kami lakukan, yaitu pengelolaan keripik tempe Sahabat Ambyar yang berada di Dusun Dongbendo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang beranggotakan Abdurrab Al-Ma'rif, Ade Pujalestari, dan Dian Novitasari. Selanjutnya, karakteristik tempe. Tempe merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari fermentasi biji kedelai atau beberapa bahan lainnya. Fermentasi menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligoporus, Rhizopus oranzae, Rhizopus thornifer, dan beberapa jenis kapang Rhizopus lainnya, di mana pada proses fermentasi akan terjadi hidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi sederhana sehingga baik untuk dicerna. Tempe selain sebagai alternatif untuk mencukupi kebutuhan protein, juga memiliki nilai obat seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi, antioksidan untuk meningkatkan radikal bebas. Menurut Haryoko 2009 dalam Dwi dan Aziz 2011. Manfaat tempe. Tempe diketahui memiliki banyak manfaat. Selain mempunyai kandungan serat tidak larut yang tinggi dan protein, tempe juga memiliki kandungan zat antioksidan berupa karoten, vitamin E, dan isoflavon. Vitamin B12 pada tempe dianggap sesuatu yang unik oleh para ahli. Vitamin B12 pada tempe diduga berasal dari kapang yang tumbuh pada tempe. Bakteri ini merupakan mikroba kontaminasi. Salah satu komponen bioaktif pada tempe yaitu isoflavon. Mekanisme isoflavon yang paling populer dalam memberikan manfaat kesehatan bertindak sebagai agonis sekaligus antagonis bagi estrogen. Hormon estrogen sangat bermanfaat bagi kesehatan tulang, jantung, organ reproduksi, pembuluh darah, serta otak sehingga kekurangan estrogen akan sangat berbahaya, menurut Astawan 2007. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Novitasari. Selanjutnya, saya Dian Novitasari akan menjelaskan tentang manfaat tempe. Nah, tempe juga mengandung superoksida dismutase yang dapat menghambat kerusakan sel dan proses penuaan. Dalam sepotong tempe terkandung berbagai unsur yang bermanfaat, yaitu protein, lemak, hidrat arang, serat, vitamin, enzim, digesin, genestesin, serta komponen antibakterial dan zat antioksidan yang berkhasiat sebagai obat. Di antaranya genestesis, digesin, fitosterol, asam fosfat, asam fenolat, lecitin, dan inhibitor prosesa, menurut Sarwono 2005. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Waktu yang digunakan untuk pengolahan keripik tempe dengan merek Sahabat Ambyar dilaksanakan sejak tanggal 18 April 2021 hingga sekarang. Untuk tempatnya, tempat pelaksanaan pengolahan ini ada di Desa Dongbendo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Selanjutnya, aspek-aspek usaha. Yang pertama ada aspek pasar. Nah, di aspek pasar ini meliputi produk. Produk yang akan dihasilkan adalah keripik tempe dengan aneka rasa. Tapi kelompok kami memilih keripik tempe balado yang akan dikembangkan. Selanjutnya, wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasarannya, kami memiliki rencana di daerah Tulang Bawang, Tegineneng, Liwa, Bandar Lampung, dan sekitaran lingkungan kampus Politeknik Negeri Lampung. Untuk segmentasi pemasaran dan target pasar, proyek usaha mandiri ini, target pasar untuk usaha keripik tempe balado ini adalah penduduk di rentan usia adalah 10 tahun sampai 59 tahun. Mengapa? Dikarenakan anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun belum dominan untuk mengonsumsi yang pedas-pedas. Selanjutnya, analisis pemasaran. Untuk analisis pemasarannya sendiri, kami akan mengetahui permintaan, kami akan melakukan survei terhadap konsumsi rumah tangga, yaitu sebanyak 20 rumah tangga, dan untuk penawaran kami akan melakukan survei ke toko sanjai terdekat. Selanjutnya, aspek produksi yang meliputi proses produksi. Nah, proses produksi ini adalah meliputi persiapan alat dan bahan, pengirisan
tempe. Nah, tujuan pengirisan tempe ini adalah agar mendapatkan irisan yang tipis. Selanjutnya penggorengan. Penggorengan pada keripik tempe ini dilakukan selama kurang lebih 5 menit dengan keadaan minyak yang tidak terlalu panas sehingga warna yang dihasilkan lebih menarik, yaitu kuning keemasan. Selanjutnya, pembuatan adonan cabai. Pemberian atau penambahan rasa balado dapat menggunakan cabai. Pemasakan cabai dengan penambahan gula untuk mengentalkannya, dan pembuatan adonan tidak dicampurkan air karena apabila menggunakan air, proses pengentalan cabai tidak mempengaruhi dan proses pengentalan akan lebih lama. Untuk pembuatan adonan adalah 60 menit. Selanjutnya, pencampuran dengan adonan cabai. Nah, keripik tempe yang telah dingin dicampurkan dengan adonan cabai yang meleleh dan tidak mengeras. Proses pencampuran dilakukan dengan cepat agar adonan tidak mengeras. Pencampuran dilakukan di dalam ember dalam waktu yang diperlukan adalah kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, penimbangan dan pengemasan. Pengemasan ini bertujuan agar nilai estetika dari produk lebih baik, melindungi keripik dari kontaminasi udara bebas, dan menjaga kualitas produk. Nah, penjelasan di atas termasuk ke dalam tahap proses produksi. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Abdurrab Alma Arif. Dikarenakan Arif tidak bisa melanjutkan presentasi, maka digantikan oleh saya, Ade Puja Lestari. Berikut selanjutnya kesimpulan. Makanan ringan atau cemilan merupakan salah satu makanan yang dapat berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu. Tempe merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari fermentasi biji kedelai atau beberapa bahan lainnya. Tempe adalah produk kedelai fermentasi asli Indonesia yang kaya akan komponen gizi. Tempe yang baik harus memenuhi syarat mutu secara fisik dan kimiawi. Popularitas tempe semakin bertambah seiring diketahuinya komposisi vitamin B kompleks yang cukup tinggi pada tempe. Tempe bahkan mengandung vitamin B12, suatu vitamin yang umumnya tidak ditemukan pada produk nabati. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.